Terima kasih masih setia bersama kami pemirsa. Upaya menggapai cita-cita dilakukan Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satunya dengan mencetak generasi bangsa menjadi teladan mulia dan mengantarkan siswa-siswi menjadi orang yang sukses baik di bidang pemerintahan, militer, kesehatan maupun pendidikan. Suasana tampak berbeda di SD Mukrida Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jika biasanya siswa ke sekolah mengenakan seragam, namun saat ini seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6 yang berjumlah 310 anak memakai kostum profesi. Bukan sedang ingin mengikuti karnaval, namun seragam profesi ini wajib dipakai siswa khusus pada hari Rabu. Pihak sekolah sengaja membuat program khusus wajib mengenakan kostum profesi kepada para siswa di hari Rabu, agar ke depan seluruh siswa SD Mukrida dapat menentukan cita-citanya sejak dini dan mengenal berbagai macam profesi di Indonesia. Tak heran jika melihat di setiap kelas yang terdiri dari 25 anak, mereka mengenakan beragam kostum profesi seperti Bupati Sidoarjo, TNI Polri, guru, dokter, masinis, astronot, pilot, dan masih banyak lagi lainnya. Walaupun seluruh pejabat berkumpul menjadi satu, siswa-siswi SD Mukrida tetap semangat belajar. Mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, meski berbeda cita-cita. Terima kasih sebelumnya. Tujuan diadakannya atau program diprogramkannya seragam profesi ini adalah ada tiga hal. Yang pertama, memberi pemahaman secara utuh kepada anak-anak, ke peserta didik semuanya, bahwa mereka itu harus punya impian, harus punya cita-cita yang nanti akan dilaksanakan atau akan dijalani di masa mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi motivasi kepada seluruh peserta didik bahwa apa yang ia impikan, apa yang ia cita-citakan itu harus diperjuangkan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang giat. Itu akan dimulai sejak dini, sejak usia SD. Nah, terutama di SD Muhammadiyah 2 Krian ini, itu anak-anak sudah dimulai diprogramkan dengan seragam cita-cita itu agar semangat belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa memberi pengetahuan secara meluas. Apa itu? Memberi pengetahuan kepada anak-anak bahwa ini loh macam-macam profesi, dari militer, dari pegawai negeri, dari jasa, ada dokter, wirausahawan, dan guru, dan sebagainya. Nah, itu macam-macam profesi. Kemudian selain itu akan menumbuhkan jiwa saling menghargai kepada anak-anak masing-masing profesi. Oh, ada Pak Dokter, tugasnya ini, tugasnya ini. Nah, itu. Jadi di antara 25 anak dalam satu kelas itu pasti ada macam-macam profesi. Makanya anak-anak sudah dikenalkan sejak dini, harapannya saling menghargai bahwa profesi ini ada priori seperti itu. Betul sekali, kita menghargai impian anak-anak. Ada yang macam-macam impiannya itu, ada yang bupati, menjadi pejabat ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ada yang dari TNI Polri, bahkan ada yang kemarin itu angan-angan cita-citanya sebagai Kapolda Jatim. Nah, itu. Jadi ada pejabat seperti bupati, khususnya Bupati Sidoarjo, itu ada, bahkan nemteknya sudah ada, ini anaknya itu yang nemtek Bupati Sidoarjo begitu. Salah satu siswa SD Mukrida mengaku bangga ingin menjadi tentara karena ingin melanjutkan perjuangan ayahnya di dunia militer. Tak hanya itu, cita-cita besar ingin menjaga dan melindungi bangsa Indonesia di wilayah perbatasan laut menjadi impian siswa untuk menjadi TNI Angkatan Laut. Sebagai generasi muda, saya ingin bercita-cita sebagai TNI Angkatan Laut agar bisa melanjutkan perjuangan ayah saya. Karena saya ingin menjaga Indonesia dan melindungi untuk menjaga perbatasan wilayah laut. Sementara itu, Ketua Komite SD Mukrida mengapresiasi dan menyambut baik program yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan cita-cita siswa. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada guru, orang tua siswa, yang senantiasa mendukung setiap kegiatan yang ada di SD Mukrida.
Saya ucapkan terima kasih kepada sekolah dan kepada semua guru dan wali murid atas program seragam cita-cita, yang mana dari program ini banyak nilai positifnya dari segi kerjasama antara anak dan orang tua. Biasanya kalau hari-hari biasa, selain hari Rabu itu biasa-biasa orang tua untuk mengurus tentang seragam. Tapi kalau hari ini hari istimewa, satu minggu dan satu hari Rabu itu sekolah mengadakan program seragam cita-cita. Bagi saya program ini sangat inspiratif untuk anak-anak. Semoga dengan pemakaian seragam cita-cita ini untuk menginspirasi di kemudian hari dan sampai jadi kenyataan di kemudian hari. Ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sekolah, khususnya Pak Nanang dan guru, wali murid dan karyawan untuk mendukung program-program ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua anggota komite dari semua dari A sampai B sampai C. Selamat berkarya untuk komite, majulah Mukrida untuk anak bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebagai sekolah teladan mulia, setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, siswa-siswi SD Mukrida rutin mengikuti sholat duha berjamaah. Usai sholat duha, siswa SD Mukrida melanjutkan kegiatan tahfiz sesuai dengan rombel masing-masing. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan ikuti pengarahan awal kegiatan kuliah kerja nyata. Dalam sambutannya, Ketua STAIM Paciran Yusuf Wibisono menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa dari berbagai aspek sebelum terjun ke lapangan. Ia mengatakan bahwa persiapan fisik, mental, dan finansial menjadi modal utama agar pelaksanaan KKN berjalan lancar dan maksimal. Dirinya berpesan agar dijaga nama baik alma mater dan melakukan yang terbaik di tengah masyarakat. Intinya akan banyak tenaga, menguras tenaga fisik berarti ya, juga menguras mental psikologi Anda, dan juga akan menguras dompet Anda juga. Karena ini ada agenda akademik, sehingga perlu persiapan anak-anak. Prinsipnya pesan saya sebagai ketua strategi organisasi Karangasem, ketika menjadi KKN nanti Anda adalah ambasador kampus kita, berkitas time, sehingga do the best, lakukan yang terbaik. Anda membawa alma mater Sekolah Tinggi Agama Islam Karangasem Paciran. Jangan sampai membuat citra yang tidak baik. Jadi mohon dilakukan dengan maksimal. Sekali lagi, lakukan yang terbaik. Ingat, Anda membawa nama baik alma mater kita, dan apalagi mudah-mudahan nanti Anda bisa melakukan rekrutmen di daerah masing-masing KKN. Itu juga sesuatu yang sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian juga. Jadi di lokasi KKN tersebut nantinya mereka merekrut beberapa mahasiswa untuk kemudian masuk ke time. Kegiatan KKN tahun ini akan mengambil pendekatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya STAIM melaksanakan KKN berbasis organisasi Muhammadiyah, maka pada tahun ini konsepnya bergeser menjadi KKN berbasis desa. Menurutnya, model KKN berbasis desa ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat setempat. Hal tersebut menjadi ruang belajar yang sangat nyata bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang mereka peroleh selama kuliah. Dalam
berbasis desa. Kita ini pernah KKN berbasis organisasi ketika COVID itu, karena COVID itu nggak bisa macam-macam, nggak bisa datang, nggak bisa macam, makanya berbasis organisasi. Jadi yang kita datangi itu cukup Muhammadiyah, yang lain nggak kenal. Nah ini berbasis desa, itu berarti nanti saudara-saudara ini adalah KKN tidak hanya untuk Muhammadiyah tapi adalah untuk desa. Tetapi karena saudara ini adalah dari Setaim, maka biasanya kami titipkan kepada PCM-nya, juga kami titipkan kepada pimpinan rantingnya. Oleh karena itu nanti anak sekalian, coba nanti kunjung ya, sebelumnya itu nanti kunjung ke PCM-nya, ke ketua rantingnya, gitu, ke kepala desanya, kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat NU dan Muhammadiyah. Jadi sebelum terjun itu Anda sudah bisa gitu merangkul pentolan-pentolan itu. Andaikan ada kelemahan-kelemahan itu insya Allah akan sangat minimalis lah, karena kita sudah baik dengan pentolan-pentolannya. Dengan perubahan pendekatan ini, mahasiswa STAIM diharapkan tidak hanya menjadi agen perubahan di masyarakat, tetapi juga mampu belajar langsung dari realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di lingkungan tempat mereka mengabdi. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Masih dari Lamongan, Jawa Timur, pemirsa, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Karangasem Paciran Lamongan mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan kegiatan pembagian rapot sekaligus parenting bertajuk Membangun Jati Diri Anak melalui keteladanan orang tua. Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Karangasem menghadirkan Ari Setiawan, seorang parenting terapis yang telah lama bergiat dalam pendampingan keluarga dan pendidikan berbasis karakter sebagai pemateri utama. Dalam sambutannya, Kepala Matsa Muda Mila Zulfaida menegaskan bahwa peran orang tua tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan formal. Menurutnya, sekolah hanya menjadi mitra dalam proses pembentukan karakter anak, sementara rumah tetap menjadi pusat utama pendidikan. Dirinya mengungkapkan bahwa anak yang dititipkan di pondok pesantren sedang berjuang. Mereka telah berupaya sekuat tenaga demi mendapatkan ilmu yang kelak bermanfaat untuk dirinya, tentu keluarganya, kemudian masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremoni pembagian hasil belajar siswa, tetapi sebagai forum reflektif yang mengajak orang tua untuk kembali memahami posisi strategis mereka dalam membentuk kepribadian anak di era digital yang penuh distraksi. Saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu ya, Ananda ini kita pondokkan di Pondok Karangasem di Matsa Muda. Ini kita anggap mereka sedang berjuang, dan mereka ini sudah berupaya sekuat tenaga mereka untuk bagaimana mereka mendapatkan sesuatu ilmu yang nanti kelak akan dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga tentu keluarganya, baru masyarakatnya, negaranya, seperti itu ya. Dan upaya anak-anak tercinta kita selama beberapa waktu berada di Matsa Muda dan di Pondok Karangasem, saya mohon Bapak Ibu semua menghargai hasil dan upaya yang sudah diperoleh anak-anak tercinta kita. Nanti ketika panjenengan membuka rapot anak-anak, dan insya Allah kami yang ada di Matsa Muda selalu berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan tauladan yang terbaik untuk peserta didik kami yang ada di Matsa Muda. Kami pasti meyakini bahwa panjenengan menempatkan putra-putri panjenengan di Matsa Muda itu percaya bahwa pendidikan di Matsa Muda adalah pendidikan yang tepat untuk putra-putri tercinta kita. Dan saya pun, kami pun yang ada di Matsa Muda percaya bahwa panjenengan tahu akan hak dan kewajiban panjenengan.
Sementara itu, Aris Setiawan dalam sesi parenting memaparkan sejumlah fenomena yang menunjukkan ketimpangan antara ekspektasi orang tua terhadap anak dan realitas keteladanan yang diberikan. Ia menyampaikan bahwa banyak anak kehilangan arah karena minimnya figur panutan di lingkungan terdekat, yakni keluarganya sendiri. Orang tua harus terlibat. Loh mas, tapi kan anak mondok. Terus gimana terlibatnya? Satu, ketika dia di rumah, saat Anda kunjungan. Dan yang paling penting, doa jenengan. Anak itu kalau mondok, itu didoakan, bukan diangan-angan. Anakku rasa pemuda, mana kalau boy. Ini ada pokoknya kalau tempe biasanya lawan ayam itu akan berdampak terhadap psikis anak jadikan di pondok. Anak itu aslinya kan baik, betul. Lahirnya kan baik. Anak itu nggak tahu omongan nggak baik itu nggak tahu. Rokok itu nggak tahu. Yang menjadikannya itu kalau kata guru ngaji saya dua, orang tua dan orang terdekatnya. Maka kita harus sadar bahwa ya saya ini dicontoh sama kakak saya. Banyak orang tua itu kadang nggak sadar kalau dia itu dicontoh sama anaknya. Maka pastikan yang di rumah itu bagus, yang dilihat anak bagus. Ya, tugas utama dan pertama mendidik anak itu orang tua, bukan sekolahnya. Jadi nggak boleh ada ketergantungan dengan sekolah. Sekolah itu ini pendukung untuk bertambahnya ilmu pengetahuan anak, soft dan hard skill mereka, sementara tugas memastikannya siapa bu? Orang tua. Jadi sekolah itu hanya mendukung program-program, maka tolong kalau ada yang baik-baik di sekolah didukung. Maka tolong lepas kita pernah berkata. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sebanyak 200 peserta mengikuti pentas seni MI Muhammadiyah 1 Lopang, Kebang Bahu, Lamongan. Acara ini mengangkat tema Jejak Langkah Nusantara yang diselenggarakan di Gedung Aula Baru milik madrasah. Suasana meriah terlihat di Aula Baru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Lopang, Kembang Bahu, Lamongan. Dalam acara pentas seni yang mengusung tema Jejak Langkah Nusantara, sebanyak 200 peserta hadir dalam acara ini, terdiri dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kembang Bahu, pimpinan ranting Lopang, ortom-ortom Muhammadiyah, dewan guru, serta wali murid. Arif Zainuddin, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Lopang menjelaskan terkait keberadaan gedung aula yang baru diresmikan dan menjadi harapan baru bagi MI Muhammadiyah 1 Lopang. Di tahun ajaran 2024-2025, MI Mutu 1 banyak meraih prestasi, diantaranya juara 2 perseni dari 17 lembaga, serta juara Olimpiade bidang matematika dan bahasa Inggris. Untuk tahun ajaran baru, MI akan mengembangkan ekstra bidang robot. Alhamdulillah untuk acara malam ini berlangsung dengan sukses. Acara malam hari ini kita ambil tema Jejak Langkah Nusantara. Dan untuk acara malam ini biasanya adalah kita campur jadi satu dengan wisuda purna siswa, tapi untuk tahun ini kita pisah. Untuk pelepasan siswa kita adakan pagi, dan untuk pentas seni kita adakan malam. Tujuannya agar anak-anak bisa mengapresiasi tentang kemampuan mereka, baik dalam mengaji, public speaking, kemudian dan lain-lain. Seni itu bisa terlihat di mata semua wali murid dan semuanya terakses dengan baik. Dan ini adalah penempatan aula pertama setelah aula ini diresmikan pada bulan Mei kemarin. Mudah-mudahan madrasah ini akan mengembangkan sebuah program baru, di mana program baru ini akan membedakan MI Mutu Lopang ini dengan SD atau MI yang lain di daerah Kembang Bahu dan sekitarnya. Program baru kita nanti sangat berkaitan erat dengan yang lagi tren saat ini, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Mudah-mudahan MI Mutu ini ke depan semakin bagus pertumbuhannya,
Tidak hanya pertumbuhan dari sisi fisik, tapi juga pertumbuhan dari sisi prestasi. Pentas seni ini juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antara warga Muhammadiyah di Kembang Bahu, sekaligus ajang unjuk kemampuan siswa dalam bidang seni. Senada dengan itu, Heru Susanto, Ketua PCM Kembang Bahu berpesan untuk menjadi pemimpin yang sukses, harus terus tumbuh dan berkembang setiap tahun. Madrasah juga harus meningkatkan kesejahteraan dan mampu bersinergi dengan banyak pihak. Kami dari PCM sangat bangga. Alhamdulillah acara di malam hari ini terselenggara dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih dan sangat berkesan ya. Acara ini dapat sukses. Pertama adalah tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah bahwasanya sekolahan ini sudah menampakkan pertumbuhan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Yang kedua, terselenggaranya acara ini dengan baik itu adalah bukti daripada sinergi yang dilakukan oleh pihak pengurus, dewan guru maupun wali murid sehingga acara ini dapat terkesan kompak dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Untuk pesan kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kembang Bahu, pertama adalah senantiasa meningkatkan prestasi atau ilmu daripada peserta didik sehingga nantinya anak-anak yang ada di sini dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Terus yang kedua adalah meningkatkan akhlakul karimah sehingga nantinya akan mampu untuk beradaptasi dan juga berkontinuasi di luar sana sehingga kedepannya semoga MI ini akan semakin meningkat baik secara prestasi akademik maupun dari akhlakul karimahnya. Dengan digelarnya pentas seni jejak langkah Nusantara diharapkan MI Muhammadiyah Satu Lopang terus menginspirasi dan mengembangkan potensi siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan juga pusat pelatihan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan diresmikan untuk mendukung SDM dan energi yang ramah lingkungan di kalangan rumah sakit. Sebanyak 100 peserta hadir di Aula Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pada Senin 19 Mei 2025 dalam acara peresmian Gedung Pusat Pelatihan dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLURS Muhammadiyah Lamongan. Acara ini dihadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, jajaran direksi RSML, mitra RSML, Kepala Dinas Kesehatan, MPKU PWM Jawa Timur, MPKU PDM Lamongan, pimpinan PLN Lamongan, dan Bupati Lamongan. Ketua PDM Lamongan Sodikin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lamongan yang selalu membersamai Muhammadiyah Lamongan selama ini. Sinergi dengan pemerintah maupun swasta telah terjalin dengan baik dan akan terus dikembangkan ke depannya. Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Umi Aliyah dalam sambutannya mengatakan, gedung pelatihan ini akan menjadi pusat pengembangan SDM dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jadi sejak adanya perubahan untuk membuat SKP bagi tenaga kesehatan itu tidak lagi diperbolehkan organisasi profesi, tetapi harus tersentral ke Kemenkes melalui lembaga puslat. Maka RSML bertekad untuk membuat lembaga puslat itu. Dan kami berproses hampir 1 tahun, baik itu fisik maupun administratif, sehingga pada Desember itu kami sudah dilakukan visitasi dan dinyatakan lulus untuk akreditasi dan tersertifikasi B oleh Kemenkes. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu memang kami juga sudah berpikir bahwa sekarang ini pemerintah kan perlu banyak kendaraan listrik sehingga masjid yang sebesar itu bagusnya dan idealnya harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas apapun itu kebutuhannya termasuk
bahan bakar dari listriknya, sehingga kami melakukan pendekatan dengan PLN bagaimana bisakah sebuah rumah sakit, ya dalam hal ini ada masjidnya, itu diadakan stasiun pengisian SPKLU tersebut. Dan kami SPKLU-nya tidak hanya AC tetapi juga DC. DC itu dengan kilowatt yang lebih besar sehingga bisa dilakukan fast charger, jadi lebih cepat. Itu ada 2 unit dan yang AC 1 unit. Peresmian ini disambut antusias oleh berbagai pihak termasuk Kepala Puslat RSML yang menilai gedung ini akan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Hari ini kami sangat bahagia karena sudah hadir Bapak Bupati dan jajarannya, semua Bapak Dinas, Bapak PDM, KU PDM, KU Wilayah yang sudah hadir di acara peresmian gedung Pusat Pelatihan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan juga SPKLU Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Hari ini dalam rangka HJL Lamongan yang ke-456, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan berkontribusi dalam tagline-nya HJL, ya, harmoni sinergi untuk Lamongan berkemajuan dan berdaya saing tinggi. Kami di pusat pelatihan ini adalah lembaga yang sudah terakreditasi Kemenkes D, sehingga nanti kami bisa memfasilitasi peningkatan kompetensi serta pelatihan untuk tenaga kesehatan baik di area Lamongan maupun di area Getubolah yang ada di sekitar ini. Oke, terima kasih. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi yang hadir dalam acara ini juga mengapresiasi langkah RSML dalam menyiapkan SDM unggul dan infrastruktur hijau di daerahnya. Jadi pertama saya menyampaikan selamat dan sukses atas diresmikannya Pusat Pelatihan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Yang pertama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena pusat pelatihan ini nantinya juga kami berharap bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya RSML saja. Kedua, juga ini sebagai langkah maju khususnya bagi RSML karena dengan pusat pelatihan ini akan menambah skill, menambah pengetahuan dan juga keterampilan bagi seluruh pihak yang berkecimpung di rumah sakit. Kedepannya tentu kita berharap bahwa RSML ini akan terus berkembang karena tentunya yang kita harapkan akan memberikan kontribusi yang besar kepada pembangunan manusia di Kabupaten Lamongan sehingga Lamongan ini semakin berdaya saing. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Dari Lamongan kita beralih ke Mojokerto. Pemirsa, memperingati milad ke-9 SMK Muhammadiyah 1 Kemelangi Mojokerto lakukan pelepasan siswa-siswi kelas 12 yang digelar meriah. Sebanyak 300 peserta siswa-siswi kelas 12 beserta wali siswa SMK Muhammadiyah 1 Kemelangi Mojokerto mengikuti acara milad ke-9 dan pelepasan lulusan tahun 2025 di halaman sekolah. Acara ini mengusung tema wujudkan generasi Rabbani berakhlak Quran dan sukses menggapai impian. Hadir dalam acara ini para wali siswa, guru-guru SMK Muhammadiyah 1, serta perwakilan pimpinan daerah Muhammadiyah Mojokerto. Wakil Ketua PD Mojokerto Samsul Arifin mengucapkan selamat kepada siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 Kemelangi yang telah lulus. Intan Sofiatul Husna, siswa kelas 12 jurusan farmasi, menjadi salah satu lulusan terbaik tahun ini. Bisa belajar dengan baik, bertemu dengan teman-teman yang baik-baik juga, seru, banyak pelajaran juga yang dapat diambil di sekolah sini. Setelah sekolah di sini mau melanjutkan atau bekerja? Melanjutkan kuliah. Rencana di mana? Di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Sudah mendaftar? Sudah daftar. Namanya? Intan Sofiatul. Jurusan farmasi. Makasih. Kehangatan dan kebahagiaan terlihat dari wajah para orang tua yang hadir.
Mereka mengakui pendidikan di SMK ini membantu membentuk karakter anak-anak mereka. Siti Markumah sangat bangga anaknya bisa sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Kemlagi ini. Untuk kesan anak saya sekolah di sini jadi lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi, jadi anak yang solehah, jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan merasa bangga karena dia selama sekolah di sini menjadi prestasi dan lebih baik lagi, jadi anak yang berbakti lagi kepada orang tua, berguna untuk nusa dan bangsa dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk sekolah di SMK Mutu. Semoga lebih baik lagi, semoga dalam membimbing untuk pelajarnya lebih berprestasinya lagi, terus untuk yang pekerjaan untuk anak-anak yang selama langsung dapat bisa bekerja langsung dan diberikan dari kepala sekolahnya tadi diberi wawasan lebih baik lagi supaya bisa langsung bekerja. Kepala Sekolah Taufikur Rahman menyampaikan harapan besar untuk lulusan agar siap terjun ke dunia kerja. Taufik juga memaparkan rencana pengembangan bisnis center untuk mendukung siswa dan alumni. Ya, alhamdulillah untuk planning atau dengan milad ke-9 SMK Mutu Kemlagi ini, kami sudah buatkan program kerja untuk ke depan. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak didik kita nanti mulai dari tahun ini harus terserap dalam semua kegiatan, sehingga tidak ada anak-anak bermalasan untuk nganggur. Makanya kami siapkan yaitu bisnis center yang ada di SMK Mutu ini, diawali dengan adanya bengkel, baik itu bengkel motor sampai dengan sepeda listrik. Kemudian juga ditunjang dengan ada frozen food, kemudian juga nanti ada dari TKV. Sehingga harapan kami ke depan, semua siswa-siswi yang belajar di SMK Mutu ini, moto kami sekolah sambil bekerja. Ini yang kami terapkan, sehingga nanti di awal tahun 2025-26, anak-anak masuk di sini, ini sudah setengah bekerja. Jadi diharapkan nanti anak-anak ketika sekolah, baik mulai kelas 10 sampai kelas 12, ini sudah mempunyai income, dan income ini bisa ditabung sehingga bisa mengcover biaya pendidikannya. Diharapkan nanti ketika dia sudah lulus, maka tabungannya kita kembalikan kepada anak-anak. Sehingga tabungan ini bisa untuk modal, bisa untuk melanjutkan sekolah. Adi Familu, Ahmad Sutikon, memberitakan dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemirsa, demikianlah Berita TVmu edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi dan program-program unggulan kami di platform media sosial TVmu, baik di YouTube channel, Instagram, Facebook, dan aplikasi X. Saya Arina Nur Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.